Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini angkatan berapa ya? 2022. Angkatan COVID kali ini. Pas COVID masuknya. Tapi kan udah mulai bukan offline lagi kan? Udah bukan online lagi kan? Offline semua ya. Karena untuk bagian bedah tidak bisa belajar itu secara online sebenarnya. Karena kita mesti tahu dulu anatomi yang penting sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai hemoroid. Kalian semua pasti sudah tahu kan hemoroid itu apa. Hemoroid itu penyakit yang paling sering akan dikeluhkan sama pasien nantinya. Paling sering sekali akan dikeluhkan sama pasien. Jadi sebagai dokter umum kita nanti pasti akan sering dapat pasien-pasien hemoroid ini. Jadi dari awal mesti tahu dulu apa itu hemoroid. Ini cuma kuliah sekilas. Nanti untuk pendalaman mungkin pas waktu tutor atau pas waktu poskap nantinya. Nah, sebagai pendahuluan, hemoroid itu kalau orang awam bilangnya wasir atau ambeien. Bedakan dengan turun berok nantinya ya. Ada orang awam bilang turun berok hernia. Jadi kalau wasir, ambeien itu hemoroid. Dan sering salah kaprah. Sering kaprahnya bahwa setiap yang berdarah, buang air besar berdarah, pasti hemoroid katanya, pasti ambeien. Sering salah kaprah pada masyarakat kita. Asal katanya dari hema itu artinya darah, dan reo atau aliran, ada flow atau aliran. Jadi pengertian dari hemoroid itu sendiri adalah varikositis akibat dari pelebaran atau dilatasi dari plexus vena hemorrhoidalis. Jadi ada plexus vena hemorrhoidalis di daerah dubur ini. Ini videonya di rumah sakit paling banyak itu penderita pria dibandingkan wanita. Kenapa pria? Ada yang tahu kenapa pria? Kalau di rumah sakit kita ketemunya pasien-pasien dengan ambeien ini adalah pasien-pasien laki-laki pada paling sering dibandingkan dengan wanita. Kenapa? Coba, ada yang tahu? Nanti kita jelaskan. Kalau secara komunitasnya, secara keseluruhannya, pria bersama dengan wanita, tidak ada perbedaan yang bermakna antara yang pria dengan wanita penderita hemoroid atau ambeien ini. Terus yang kedua, usia. Jarang sekali terjadi pada anak-anak, jarang sekali, walaupun ada, jarang sekali. Dia akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Makanya kita sering ketemu pada usia-usia di atas umur 30 tahunan. Kalau di bawah 30 tahunan, kita mesti tahu lagi, kita cari lagi patogenisanya seperti apa, penyebabnya apa. Terus selanjutnya status sosial ekonomi dan pekerjaan. Ini berdasarkan penelitian, kelompok sosial ekonomi tinggi lebih sering menderita ambeien. Pada orang-orang kaya, orang-orang yang yang berduit lebih sering terjadinya hemoroid dibandingkan pada orang yang bekerja kasar. Kenapa? Nanti akan terjawab sendiri. Terus pada pekerja berat dan pekerjaan yang duduk lama atau berdiri lama. Makanya pada tes tentara, polisi pasti diperiksa ambeien enggak. Pasti dia bisa ambeien. Kenapa? Karena dia akan berdiri atau duduk lama. Sebelum masuk ke ambeien itu sendiri, kita mesti tahu dulu anatomi. Ini yang saya bilang. Kalau itu udah, kita mesti tahu dulu anatominya. Anatomi dari anal kanal. Yang mesti tahu dulu kita nih, gak ada pointer ya. Kita mesti tahu dulu membedakan mana yang anal crypt, mana yang anal gland, mana yang tres muscle-nya, mana yang anoderem, mana yang columna morgagni-nya. Nah, jadi anal kanal itu dibagi atas dua zona. 3 sebenarnya pembagiannya.
Ada itu enggak? Ada ya? Ya udah, nggak apa-apa, teruskan saja. Nah, anatominya di bawah epitel saluran anus itu ada plexus yang kaya jaringan vaskuler yang disebut corpus cavernosi recti yang menghubungkan arteri ke vena. Jadi di bawah situ seperti dengan tangan kita ini. Tangan kita di daerah sini apa nama daerahnya? Ada yang tahu? Yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Pasti di daerah sini. Satu lagi arteri digitalis. Arteri digitalis kan dua, di sini di ujung satu lagi. Di sini ada ada yang tahu apa? Anastomosis. Anastomosis itu menyambung. Nyambung apa namanya? Sama lah dengan di dubur tadi. Di dubur tadi ada hubungan antara arteri dengan vena. Itu arteri dan vena terakhir di daerah usus. Nah, plexus hemoroid internal tadi disuplai oleh arteri hemoroid superior, arteri hemoroid media, dengan sedangkan yang eksternanya dari arteri hemoroid inferior. Jadi ada 3 arterinya di situ. Hemoroid superior, hemoroid media yang untuk interna, sementara yang eksternanya dari hemoroid inferior. Pembuluh ini biasanya didukung oleh serat otot longitudinal yang membantu mempertahankan bantalan pembuluh darah pada posisi mereka, pada posisi untuk supaya dia tidak bergerak, tidak tidak mobile dia. Jadi supaya dia tetap ada di situ. Karena kalau misalnya ada sesuatu di situ berubah posisinya, pasti akan terjadi hemoroid. Ini ada 3 bantalan vaskular utama di saluran anus. Ada yang right posterior di atas, ada yang right anterior di bawah, dan left lateral. Ya, salah. Patofisiologi. Pertama, faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hemoroid. Pertama, obstruksi dari venanya. Kedua, prolaps dari bantalan vaskular tadi yang saya tadi. Ini ada bantalan 3 bantalan vaskular utama itu prolaps dia, tidak pada tempatnya lagi dia. Yang ketiga, keturunan. Yang keempat, faktor geografis dan makanan. Yang kelima, tonus sphincter aninya. Yang keenam, anorektal sensasi dan kebiasaan buang air besar selanjutnya. Satu-satu kita akan jelaskan. Obstruksi vena merupakan penyebab utama terjadinya hemoroid. Ada kongesti itu tahu. Saya akan banyak ini istilah-istilah kedokteran yang akan saya ajarkan. Kongesti tahu, kongesti. Apa arti kongesti? Ada yang tahu? Kongesti. Sebagai anak kedokteran kita mesti hafal dong dengan istilah-istilah kedokteran. Jangan jangan istilah orang Jambi lah. Istilah mesti tahu kita dengan istilah kedokteran. Kongesti itu apa? Hipertrofi itu apa? Penyebab utamanya adalah kongesti dan hipertrofi bantalan anal internal. Berarti ada pembengkakan di situ. Pembengkakan dan penebalan hipertrofi tadi dari bantalan anal internal. Bantalan itu bengkak disebabkan karena apa? Yang pertama, karena kegagalan untuk mengosongkan secara cepat selama tindakan buang air besar. Berarti ada tekanan di daerah dubur kita, di daerah anal kanalnya. Misal kita mengedan lama, otomatis lama dia mengosongkan. Kotoran besar enggak? Kotoran kalian pagi-pagi besar enggak kira-kira? Keras enggak ujungnya? Keras. Ya kita dengan logika, kita belajar dengan logika saja. Gagal untuk mengosongkan secara cepat
selama tindakan buang air besar. Itu penyebab utama yang pertama. Kedua, pergerakannya tidak normal. Akibatnya apa tadi? Bantalan yang immobile tadi, bantalan ada 3 tempat tadi, akibatnya apa? Bergerak secara tidak normal, bengkak dia, tertekan dia, berubah posisinya. Yang ketiga, akibat bergeraknya tidak normal tadi, terjebak di antara sphincter ani. Tahu sphincter ani? Kalau ditanya sama pasien nanti, tahu nggak sphincter ani? Sphincter ani itu yang tempat kita untuk mengatupkan. Dia ada 2, sphincter ani interna dan eksterna. Ya, bengkak bantalan, kongesti dan hipertrofi bantalan. Ketika tersumbat, dia akan terjadi perdarahan, menjadi edematus. Edematus tahu? Edema, edem dia. Edema menyebabkan peregangan jaringan dan akhirnya hipertrofi. Makanya kongesti dan hipertrofi bantalan atau anal interna itu adalah penyebab utama obstruksi venanya. Masa tinja di rektum menekan vena, yang saya bilang tadi. Kalau kita mengedan terlalu lama, dia akan menekan venanya. Nah, sinyalnya dong. Jadi patofisiologi yang pertama itu adalah obstruksi vena. Kalau ada tinja di daerah rektum tadi, dia akan menekan vena, menekan aliran darah. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Bengkak dia di daerah situ. Nah, kemudian mengedan akan menyempitkan vena intermuskularnya, sehingga menyumbat pengosongan venanya. Jadi vena itu naik ke atas dengan sistem seperti apa? Kalau dari arteri kan sistemnya kita ada tekanan dari jantung. Kalau vena gimana sistemnya? Udah belajar belum? Misal vena dari kaki itu, kaki naik ke atas seperti apa dia? Apa yang menyebabkan dia naik ke atas lagi? Kalau arteri ada tekanan dari jantung. Jantung kita yang menyebabkan tekanan, ada flow-nya. Kalau vena apa? Yang menyebabkan pengosongannya. Belajar lagi ya. Faktor presisi obstruksi vena pertama sekali adalah peningkatan tekanan intraabdomen selama kehamilan atau pada orang-orang dengan penyakit tertentu seperti asites atau ada tumor di daerah panggul, atau meningkat tekanan vena porta pada pasien-pasien dengan sirosis hepatis. Bisa menyebabkan venanya membengkak, alirannya tidak lancar. Terus penyebab kedua adalah prolaps dari bantalan vaskular. Yang mesti kita tahu, pertama sekali bantalan vaskular submukosa di daerah anal kanal itu ada yang pendukungnya. Pertama ada ligamentum of Park namanya, atau ligamentum pectin. Yang kedua ada muskular dari submukosanya. Pada defekasi normal, sphincter internal akan berelaksasi dan ada gerakan seperti memutar pada jaringan jaringan dari muskular dan vaskularnya tadi. Pada hemoroid ini yang terganggu. Terganggu kenapa? Karena terjadi penurunan elastisitas dari jaringan itu sendiri yang disebabkan oleh sembelit, bertambahnya usia, dan mengedan berkepanjangan. Terus penyebab ketiga, keturunan. Tapi tidak ada bukti secara absah ya. Nah, biasanya riwayat keluarga yang kita tanya, ada enggak sebelumnya keluarga yang menderita hemoroid? Jawabannya pasti ada. Tapi ini tidak terlalu penting. Terus selanjutnya faktor geografis dan makanan. Faktor geografis,
pada daerah-daerah orang-orang di daerah-daerah yang panas lebih cenderung untuk terjadi hemoroid. Pada orang-orang dengan makanan yang kurang serat sering terjadi penyakit hemoroid ini. Makanya banyak pada pasien-pasien pada orang-orang yang bisa ya. Terus selanjutnya kebiasaan buang air besar. Kebiasaan buang air besar yang lebih dari 10 sampai 15 menit itu cenderung orangnya penderita hemoroid. Nih, kebiasaan buang air besar. Apalagi kalau sambil merokok, sambil baca koran, karena sensasi buang air besar tersebut yang menyebabkan kita lama untuk duduk di toilet. Ini kalau yang mana yang lebih bagus, toilet jongkok atau toilet duduk? Sebenarnya toilet jongkok lebih bagus karena ini tadi kita mesti tahu bagaimana patofisiologi dari defekasi. Defekasi itu melibatkan ada dua otot yang dilibatkannya, yaitu musculus puborectalis yang akan menarik posisi dari rektum kita. Ini grading dari hemoroid. Ada stage 1, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Yang grade 1 itu tidak ada protrusil, tidak ada pembengkakan, tidak ada yang keluar, tapi dia berdarah. Grade 2 ada pembengkakan, kadang-kadang berdarah, kadang-kadang tidak. Dan bisa spontan masuk lagi. Grade 3 ada pembengkakan, tapi harus didorong untuk masuknya. Jarang sekali yang berdarah. Kalau grade 4 ingkar serata, tidak bisa lagi dimasukkan. Seperti kembang kol dia di bawah. Nih. Yang nomor 1 yang A itu trombus masih, itu hemoroid eksterna. Yang gambar nomor 2 itu hemoroid grade 1 yang interna. Yang C itu grade 2. Yang D grade 3, yang E grade 4. Masuk kita ke gejala. Gejala awal dari hemoroid itu adalah perdarahan. Yang kedua bengkak dan prolaps, yang ketiga nyeri dan tidak nyaman, yang keempat gatal dan discharge. Ini berdarah. Ini berdarah inilah yang paling awal, yang paling pertama sekali terjadi pada pasien-pasien dengan hemoroid. Perdarahannya, patognomonisnya perdarahan pasti merah segar, terutama di akhir buang besar. Ya, kalau misal nanti ada pasien membutuhkan buangan besar berdarah, ditanyakan dulu kapan. Apakah pas awal buang air besar, pertengahan buang air besar, atau setelah buang air besar? Pertanyaan kedua, bercampur enggak dengan buang air besar? Ya, bercampur enggak dengan BAB? Pertanyaan ketiga, warnanya lagi, warnanya apa? Kalau yang hemoroid pasti merah segar dan di akhir buang air besar. Itu khas sekali. Tapi kalau dia di awal buang air besar berdarah langsung, atau pertengahan buang air besar, belum tentu dia hemoroid. Ya, perdarahan ini mirip dengan fisura anus, fisura ani, dan dermatitis perianal. Tetapi nyeri dan plurisis membedakannya. Arti, pada fisura ani, dia cenderung akan nyeri, sedangkan hemoroid tidak nyeri perdarahannya. Siapa yang udah hemoroid di sini pasti tahu itu. Gak nyeri, berdarah saja. Pas buangan besar, pas dilihat, oh kok merah. Tapi pada fisura ani, pasti dia nyeri. Bedakan lagi dengan dermatitis perianal.
Dermatitis perianal biasanya pruritus dia. Tahu pruritus? Nggak tahu. Gatal. Belajar istilah kedokteran. Bedakan dengan perdarahan dari proktitis ulceratif atau rektal neoplasma. Kalau hemoroid berdarah segar, tapi proktitis ulceratif biasanya sudah warna berbeda, bukan segar lagi, warnanya bisa hitam atau sudah bergumpal. Kalau rektal neoplasma biasanya bercampur dengan lendir, perdarahannya tidak di akhir. Apakah ada hubungan anemia dengan hemoroid? Kalau hemoroidnya terus-terusan mengeluarkan darah, pasti ada hubungannya. Pada grade berapa? Pada grade 1 yang dengan bleeding invasif dia, bleeding masif dia. Pasti ada hubungannya. Yang kedua, gejalanya prolaps atau benjolan. Seperti yang saya lihatkan tadi, pada step 2, 3, 4, ada benjolan yang menonjol melalui anus. Penonjolan tersebut bisa reduksi spontan pada grade 2 atau step digital dengan ditekan dengan jari pada grade 3 atau tidak bisa sama sekali. Nah, hipertrofi papila ani atau poliprektum letak rendah juga dapat menimbulkan prolap. Ini yang sering salah diartikan. Bedakan ya nanti prolap rekti. Kalau ada benjolan di anus, prolap rekti. Ada prolap rekti atau papila ani. Papila ani tahu, papila. Papil atau papil. Benjolan dia seperti apa? Seperti kutil dia di daerah situ. Ada papil di daerah situ. Harus kita bedakan. Bedakannya gimana? Pakai rektal usik, pakai tangan nantinya. Dipegang akan berbeda perabaannya. Kalau polip rektum letak rendah, bagaimana cara membedakannya? Kalau polip, dia ada tangkai. Pasti ada bertangkai dia nantinya. Kalau kita tarik, dia ada tangkai. Bulat dia, ada tangkai dia, pasti mengecil lagi di arah ke distalnya. Yang ketiga, keluhan pasien pasti nyeri dan ketidaknyamanan. Nyeri ini biasanya pada grade 1, 2, 3 jarang yang nyeri. Biasanya pada grade 4. Atau yang hemoroid eksterna, trombus hemoroid eksterna. Terus yang keempat, discharge dan gatal-gatal. Discharge lendir. Keluarnya lendir terus-menerus dengan dari anus, dengan atau tanpa perdarahan, adalah karakteristik hemoroid yang prolap. Tapi hati-hati dengan keganasan. Hati-hati membedakannya dengan keganasan. Seperti saya bilang tadi, keganasan biasanya lendir dan berdarah itu warnanya bukan segar lagi. Ini ada tipe hemoroid. Pertama tipe interna, kedua eksterna, ketiga campuran. Apa yang membedakannya? Yang membedakan interna dan eksterna itu adalah linea dentata. Kalau di atas linea dentata, itu yang interna. Itu yang pakai grading tadi. Ada grade 1, 2, 3, 4. Ya, di bawah linea dentata, itu yang eksterna. Nah, biasanya yang di atas linea dentata itu tidak nyeri. Kalau berdarahnya segar. Ada prolap yang berhubungan dengan buang air besar. Makanya dia ada grading. Grade 1, 2, 3, dan 4. Sementara yang eksterna di bawah dari linea dentata. Biasanya bengkak, tidak nyaman, sering nyeri sekali. Kadang-kadang orang akan berpindah posisi untuk menghilangi nyerinya. Duduknya akan berpindah-pindah posisi, nggak nyaman dia. Ya, kalau yang terus yang grade 4, nah ini ya, grade 4, grade eksterna, interna, dan mix. Ya. Grade 4 itu biasanya mix, yang udah ingkar serata.
mix dia, atas dan bawah dari linea dentata ini. Ini saya bikinkan garisnya itu. Mesti tahu ya, linea dentata itu perbatasan dari anoderm dari dengan apa? Dengan mukosa dari usus. Berbeda. Kalau kita lihat, kita bronkoskopi atau kita anoskopi kelihatan itu. Ini tipe hemoroid tadi eksterna, berarti dia dari plexus, dari arteri apa dari tadi? Ada 3. Superior, media, inferior. Yang mana? Tadi udah, lupa. Nah, ini komplikasi. Komplikasi dari hemoroid kalau tidak ditangani dengan tepat. Pertama, trombosis dan infeksi. Yang kedua, anemia. Yang ketiga, dermatitis perianal. Jadi dermatitis perianal itu merupakan komplikasi dari hemoroid yang sudah lama. Yang keempat, trombosis hemoroid eksterna atau hemoroid eksterna. Trombosis dan infeksi bantalan merupakan komplikasi paling menyakitkan. Trombosis terjadi akibat apa? Bantalan prolap bertambah besar, kemudian apa? Terjepit dia di antara sphincter ani, di antara muskulus sphincter ani. Itu yang menyebabkan dia nyeri. Ada trombus, ada pembuluh darah yang tersumbat. Nyerinya nyeri seperti apa? Nyeri vaskular. Kalau nyeri ada berapa deh? Bagian nyeri. Ada nyeri somatik, ada nyeri vaskular, ada nyeri apa lagi? Kan banyak nyeri. Ya, jika terjadi nekrosis dari membran mukosa, bukuan darah tadi pecah dan nyeri pasien akan berkurang. Tapi ada gejala ikutannya. Nah, gejala ikutannya apa? Kalau tidak hilang, berikan analgetik, ya sudah kita berikan analgetik, atau kita lakukan hemoroidektomi emergensi untuk mengevakuasinya. Nah, apabila bukuan darah tadi pecah dan nyeri pasien berkurang, ada lagi selanjutnya infeksi dia jadinya. Kalau tidak tertangani dengan segera. Infeksi bisa terjadi PMA, tapi sangat jarang. PMA tahu, pus masuk ke dalam darah, bengkak dia di situ. Jadi infeksi dia. Nih, anemia jarang terjadi. Jika ada, cari penyebab lain. Ini biasanya pada grade 1. Tapi kalau terjadi anemia, harus kita cari mana pemeriksaan yang lain yang sering. Apa kemungkinan? Kemungkinan bisa neoplasma, bisa colitis ulcerativa di atas, bisa dari perdarahan saluran cerna atas atau saluran cerna bawah. Dermatitis perianal. Nah, adanya discharge lengthy dan terus-menerus menyebabkan bantalan prolaps permanen. Akibatnya apa? Akibatnya kalau bengkak kita sering akan megang, pasien akan sering memegang kulitnya. Kadang-kadang digaruk, itu akibatkan dermatitis. Garuk-garuk karena kegatal. Orang yang tidak higiennya kurang. Terus komplikasi selanjutnya hemoroid dan nyeri hebat. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau pasien-pasien seperti ini, pasien tidak akan nyaman duduknya. Datang ke kita dia disuruh duduk nggak mau. Saya dia minta berdiri saja karena duduk sakit sekali. Ini yang paling penting. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosa hemoroid? Karena ini harus tahu. Pertama, menegakkan diagnosa itu harus ada anamnesa. Ya, dari sekarang mulailah belajar bagaimana cara anamnesa yang baik dan benar. Karena anamnesa itu akan bisa menegakkan diagnosa kerja kita kurang lebih sekitar 75% dari anamnesa kita. Tapi kalau anamnesa kita jelek, pertanyaan kita tidak terarah, tidak teratur,
tidak terurut, itu tidak akan, ya akibatnya apa? Tidak akan bisa kita menegakkan diagnosa yang benar. Jadi semua pasien buang air besar berdarah kita diagnosa saja dengan hemoroid. Ya, yang kedua ada pemeriksaan fisiknya. Yang ketiga baru pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini kapan akan kita kerjakan? Setelah selesai diagnosa kerja kita. Jangan terbalik nanti ya dia. Karena sekarang paling sering dokter-dokter tamatan dokter itu menegakkan diagnosa berdasarkan pemeriksaan penunjang. Jangan. Kalau kalian kalau kalian di kota besar ada pemeriksaan penunjang. Tapi kalau tidak gimana? Ya, dari anamnesa pertama sekali yang kita tanya buang air besar berdarah. Buang air besar berdarah ini yang kita tanyakan apa? Seperti yang saya terangkan tadi, buang air besar berdarahnya kapan waktunya? Apakah awal, apakah pertengahan, atau terakhir? Itu yang pertama. Kalau dia di pertengahan apa? Kalau dia di awal apa? Kalau yang di akhir merah atau tidak, berarti hemoroid. Dalam otak kita udah ada, oh ini kemudian kapan Pak? Kapan buang air besar berdarahnya? Terakhir dok, pas saya mau cebok kelihatan kok di toilet saya merah. Terus menetes dia pasti. Dia menetes, tidak ada dia bercampur dengan buang air besar. Kalau udah seperti itu dalam otak kita udah ini hemoroid. Nah, yang kedua benjolan. Benjolan tadi, kalau berdarah tadi baru kita pertama sekali kita ada benjolan nggak Bu? Ada benjolan nggak Pak? Ada buka nggak di bawah? Ada. Bukanya seperti apa? Apakah bisa masuk spontan atau tidak, atau mesti didorong, atau tidak bisa masuk lagi? Itu pertanyaannya. Benjolnya udah ada dok, udah lama. Terus-terusan benjolnya dok. Berdarah nggak? Nggak berdarah, karena kebenjolan di bawah. Tidak hemoroid. Bisa tidak, bisa iya. Hanya nanti kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Benjolannya terus-terusan dok, bengkak di bubur saya, di kulit saya. Apa pertanyaan lagi? Nyeri nggak? Nyeri atau tidak? Biasanya kalau pada grade 2, grade 3, grade 4, ada rasa tak nyaman dari pasien kalau benjolannya di luar. Ini kalau grade 4 pasti akan nyeri sekali. Terus pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang perlu sekali itu rectal pusing. Tahu rectal pusing? Colok dubur bahasa Indonesianya. Apa yang akan kita nilai dari rectal pusing tadi? Pertama sekali kita inspeksi, kita lihat bagaimana caranya, posisinya seperti apa. Udah belajar kan? Belum. Nanti ada apa ya? Skill stationnya. Itu belajar. Rectal pusing itu pertama sekali kita inspeksi. Kita inspeksi itu kita lihat di tubuh itu ada apa. Ya, kita lihat di tubuh itu apa. Di anus itu ada apa. Catat semuanya. Apakah ada fisura? Fisura tahu? Fisura ini tahu? Yang belakang tahu, yang belakang dengar nggak? Apa itu fisura? Tadi saya juga bilang fisura ini salah satu potensial diagnosnya. Ini sangat penting sekali untuk diagnosa ini yang untuk kita. Kalau yang tadi itu nggak kamu hafal nggak masalah, tapi kalau diagnosa cara kamu menegakkan diagnosa nggak benar, ya selamanya kamu nggak benar. Dari kasusnya kita pertama inspeksi, kita lihat dulu apa yang kita lihat di situ kita catat semuanya. Ada fisura, ada fistula, ada massa,
terus warnanya seperti apa, kalau ada masa deskripsikan masanya di mana. Kenapa deskripsikan masa itu? Masa itu bisa menentukan dari filenya tadi, dari bantalannya mana yang membongkar. Kalau kita bikin, kita asumsikan seperti jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Bikinlah di situ masanya di daerah jam berapa. Dengan posisi pasien seperti apa? Posisi pasien dikotomi. Jam 12 berarti ke atas. Jam 6 berarti di bawah. Setelah kita inspeksi, kita pakai sarung tangan. Sarung tangan pergunakanlah jari ini. Untuk dokter, pergunakan jari. Jarinya bukan untuk menunjuk ya. Tunjuk tolong suster, tolong itu, bukan. Pergunakan jari kamu untuk memeriksa. Pergunakan jari kamu untuk memeriksa. Retaltusnya itu setelah inspeksi, setelah kita lihat, pergunakan jari kita. Pertama sekali yang kita nilai apa? Masukkan tangan kita ke dalam tubuh, ke dalam anus itu. Itu yang kita nilai pertama sekali apa? Sphincternya. Tonus sphincter ani. Disitulah kita bisa menilai apakah ada vein atau tidak. Tonusnya kita nilai. Terus setelah masuk ke dalam apalagi mukosanya. Mukosa itu bisa kita nilai pada pasien-pasien yang tidak kelihatan ABN-nya, hemoroidnya, hemoroid grade 2, hemoroid grade 1. Kalau grade 3 kelihatan keluar mesti dimasukin lagi. Tapi pada pas waktu masuk dengan jari kita bisa menilai mukosanya. Bisa teraba sama kita di jam berapa benjolannya. Kita nilailah di situ masanya seperti apa. Kalau perabaan masa hemoroid berbeda dengan perabaan neoplasma, perabaan pada tumor. Tumor perabaannya keras, seperti memegang daging kita, daging utuh. Kalau hemoroid kita seperti memegang ini, tangan kita ini, teraba lembut ya, tapi berbeda dengan sekelilingnya. Pasti ada produksinya, ada bengkaknya, penonjolannya. Setelah itu apa lagi yang kita nilai? Kalau rekaltusnya tadi, ampulannya, nggak usah. Setelah masuk jari kita keluarkan lagi. Apa yang kita nilai dari itu? Dari jari kita. Nilai handscoon kita itu ada apa? Nah, dari situ bisa kita membedakan yang saya bilang tadi, perdarahannya segar, perdarahannya bercampur dengan darah, babak bercampur dengan feses atau berlendir dia. Pada hemoroid yang grade 1, kadang-kadang tidak kita temukan pas waktu kita retalkusi darahnya. Kenapa? Kenapa coba? Ada hemoroid kadang-kadang tidak kita temukan rektal tuse, pas kita keluarkan dari jari kita dari tubuh pasien tadi tidak kita temukan darah di handscoon kita. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah mengecil lagi, sudah terjepit lagi di antara sphincter. Posisinya sudah seperti ini. Jadi patofisiologi tadi kan ada kotoran yang menekan, yang membesar. Karena bantalan tidak bagus, tidak bisa naik ke atas, tergesek dengan kotoran tadi, robek dia. Tapi kalau dia udah kotoran udah keluar, akibatnya apa? Dia mengecil lagi. Jadi kalau misalnya tidak kita temukan darah pada waktu retalkusi, ya, bukan berarti dia tidak hemoroid. Ada pemeriksaan selanjutnya yang mungkin kita sarankan ke pasiennya. Makanya dari anamnesa itu 75%. Pemeriksaan fisik bisa mempertajam diagnosa kita. Setelah itu baru pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan penunjangnya bisa endoskopi. Endoskopi itu bisa protoskopi atau sigmoidoskopi atau anoskopi yang paling gampang. Anoskopi. Bedanya apa? Ada yang protoskopi, ada endoskopi, ada sigmoidoskopi. Bedanya cuma panjangnya, panjang alat yang kita masukkan ke dalam anus tadi. Kalau anoskopi paling sekitar 10 cm cuma panjangnya.
Kalau bronkoskopi kurang lebih sekitar 15 cm panjangnya. Kalau sigmoidoskopi sampai ke kalau sigmoidnya. Kalau untuk hemoroid cukup dengan anoskopi, pasti akan kelihatan. Kelihatan di mana sumber pendarahannya, kelihatan di mana lukanya, pasti gambarannya seperti warna sama di daerah situ pembuluh darah yang besar. Ya, diagnosa ini harus dipahami dengan benar. Terus penata laksanaan. Penata laksananya ada dua. Pertama konservatif atau non bedah medikal. Yang kedua operatif. Yang konservatif ada dua. Pertama yang non bedah. Non bedah ini dengan obat-obatan, dengan medikal. Yang konservatif yang kedua invasif terapi. Ada skleroterapi, diinjeksi dengan skleroterapi, sklerosa. Selanjutnya ada ligasi, rubber band ligasi. Ada krioterapi namanya, ada fotokoagulasi. Yang operasi banyak operasinya, semuanya pasti hemoroidekomi, open close, whitehead, laser, diatermi, stapler, banyak namanya. Nih. Selanjutnya penata laksanaan berdasarkan gradingnya. Nanti ini perlu sekali untuk kita sebagai dokter. Kapan kita operasi, kapan tidak kita operasi, kapan kita cuma berikan obat, kapan tidak kita berikan obat. Untuk grade 1 yang bleeding tanpa prolaps cukup dengan modifikasi diet, modifikasi makanan. Tapi kalau saya ada 3 yang saya sarankan. Tidak hanya modifikasi diet saja, modifikasi pola hidup namanya. Modifikasi pola hidup itu seperti apa? Pertama, dietnya kita atur. Apa diet yang kita atur? Diet apa yang kita atur makannya? Kalau kalian makan pedas, langsung buang air besar enggak? Ada sensasi buang air besar enggak? Ada, pasti. Panas enggak kulit kita pas habis makan pedas level 30? Panas biasanya. Jadi, ya itulah, itu yang akan kita terangkan ke pasien nantinya. Pertama, modifikasi dietnya. Dietnya mesti banyak serat, mesti tinggi serat, mesti banyak minum air, mesti banyak makan sabu-sabu, sayur buah. Yang kedua, modifikasinya apa? Modifikasi pola buang air besar. Pola buang air besar mesti kita modifikasi juga. Untuk pasien-pasien, untuk orang-orang yang lama di kamar mandi sambil merokok, sambil baca koran, kalau sekarang main HP. Ya, sekarang main HP. Itu mesti dipercepat lah. Yang modifikasi pekerjaannya. Orang yang bekerja bawa mobil, supir, orang bekerja di kantor, mesti tidak boleh lebih dari 2 jam duduk lama. 2 jam duduk, habis itu berdiri kurang lebih 10 sampai 15 menit. Atau orang yang berdiri lama, satpam berdiri lama, mesti duduk dia. Jadi yang untuk derajat 1. Tapi ada satunya, derajat 1 yang menimbulkan anemia, ya, bleeding masif, harus ada tindakan operatif. Tidak modifikasi saja. Atau dengan medikamentosa untuk mengurangi perdarahannya. Untuk derajat 2 yang ada prolap, yang spontan masuk lagi ke dalam, kadang-kadang ada berdarah, pilihannya yang tadi, yang non invasif dulu. Yang invasif terapi, bisa injeksi, rubber band, atau fotokoagulasi atau krioterapi. Selain dari modifikasi diet tadi. Ya, untuk grade 3 yang prolap, yang memerlukan jari untuk memasukkannya, baru kita sarankan untuk hemoroidekomi, operasi. Atau bisa juga dengan rubber band, kalau dia masih kecil. Tetap
modifikasi diet intinya. Yang derajat 4 ini harus tidak bisa lagi kita tidak operasi. Ya, urgent sifatnya harus. Nih. Yang mencegah penjaringan dia tinggi serat yang saya bilang tadi, mengubah kebiasaan buang air besar. Nah, ini yang jangan abaikan dorongan pertama untuk buang air besar di pagi hari. Artinya jangan ditahan. Banyak kita yang menahan buang air besar pagi-pagi, mestinya kan ada sensasi buang air besar nggak pagi? Ada. Tapi ada orang-orang tertentu yang menahan sensasi tadi. Akibat apa? Mungkin telat pergi kantor, telat pergi kuliah. Akibatnya apa? Akibatnya buang air besar akan keras. Kenapa buang air besar tidak bisa keras? Itu pertanyaan selanjutnya. Tahu fungsi kolon sigmoid sampai rektum itu apa fungsinya di situ? Fungsinya untuk apa? Penyerapan air dia di situ lagi. Tidak ada penyerapan sari zat makanan, nggak ada lagi di situ. Kalau udah terlalu lama di situ, akibatnya apa? Airnya berkurang, kotorannya bertambah, keras dia. Ya, jangan abaikan. Yang kedua, jangan memaksakan untuk coba mengeluarkan bagian terakhir dari tinja, dari rektum. Ngerti maksudnya? Kalau pas buang air besar, selesai buang air besar, masih ada sensasi tidak? Ada. Masih pasti ada sensasi. Padahal itu tidak ada lagi. Tapi kita berusaha untuk, pasien akan berusaha untuk tetap mengedan dia. Makanya dia lama di kamar mandi, pakai rokok, pakai baca koran, kalau sekarang main HP dia. Karena masih ada merasa belum tuntas. Terus kemudian selanjutnya ada topical agent, bisa suppositoria. Jumlah pabrik itu obat herbal sebenarnya. Nih, kalau operasi bisa open, close, wide head, terus cukup sekedar tahu saja. Ya, ini ada stapler. Ini komplikasi dari operasi. Jadi kalau misal ada pasien disuruh operasi, apa sih? Pasti pasien, kalau saya operasi, apa komplikasinya? Ini komplikasinya. Ada early, ada late. Ada gini, ada lanjut. Yang komplikasi ininya nyeri, retensi urin, ada perdarahan. Kalau yang lanjut bisa perdarahan sekunder, ada bisa struktura ani, bisa fisura ani, bisa incontinence. Incontinence alfi. Tahu incontinence alfi? Tidak tahu. Incontinence itu tidak bisa menahan buang air besar. Incontinensia alfi namanya. Incontinensia duri tidak bisa menahan buang air kecil. Makanya salah satu yang mesti kita tahu sebelum belajar hemoroidi, bagaimana fisiologi defekasi dan fisiologi dari kontinens namanya. Ya, selesai. Ada pertanyaan? Halo? Halo, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada.